Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Oktaviana dengan NIM 2052 3255. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendapatan nasional. Sebelum masuk ke materi, ini dia perkenalan dari saya secara singkat, mulai dari nama, NIM, nomor, dan kelas. Kita akan membahas mengenai pendapatan nasional yang terdapat di pertemuan ke-11. Materinya meliputi yang pertama ada pengertian dan tujuan pendapatan nasional, yang kedua faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang ketiga konsep pendapatan nasional, dan yang terakhir ada metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai pengeluaran berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun atau seluruh jumlah penerimaan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Bertujuan menggambarkan tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, dan tingkat kemakmuran yang dicapai suatu negara. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Yang ketiga, investasi. Yang materi ketiga ada konsep pendapatan nasional. Dibagi menjadi 6. Yang pertama GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua GNP atau Gross National Product. Yang ketiga PNN atau Net National Product. Yang keempat NNI atau Net National Income. Yang kelima ada PI atau Personal Income. Dan yang terakhir ada DI atau Disposable Income. Yang pertama GDP. Pengertiannya yaitu penghitungan dari nilai barang dan atau jasa suatu negara dan warga negara asing atau WNA yang tinggal di negara tersebut selama setahun. Rumusnya yaitu pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Contohnya, perusahaan Unilever yang merupakan perusahaan asing asal Belanda tapi memiliki kantor cabang di Indonesia. Maka hasil produksi Unilever pada periode tersebut harus dihitung dalam GDP. Yang kedua, GNP yaitu pengertiannya penghitungan dari nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam dan luar negeri, tapi tidak termasuk WNA yang tinggal di negara tersebut. Rumusnya yaitu GDP ditambah pendapatan neto dari luar negeri. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Oke, selanjutnya ada NNP. Pengertiannya yaitu penghitungan dari nilai barang yang di dalamnya mengandung nilai penyusutan dalam proses produksi. Rumusnya yaitu GNP dikurangi nilai penyusutan. Contohnya, penyusutan alat di perusahaan A sebesar 11.400, maka jumlah NNP-nya adalah GNP dikurangi penyusutan sama dengan 6.375.600 dikurangi 11.400 sama dengan 6.364.200. Selanjutnya ada NNI. Pengertiannya yaitu penghitungan dari jumlah barang jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Contohnya bisa kalian lihat di dalam gambar. Oke, selanjutnya yang kelima ada PI. Pengertiannya yaitu penghitungan dari jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Rumusnya yaitu NNI dikurangi dengan yang pertama pajak perseroan, yang kedua laba yang tidak dibagi atau jumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga ada iuran pensiun. Dan yang terakhir ada asuransi yang yaitu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak satu wajib membayar iuran atau yang lainnya.
Contohnya bisa kalian lihat di dalam gambar. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada DI, pengertiannya pendapatan yang siap dibelanjakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tapi juga harus dikurangi pajak langsung. Rumusnya PI dikurangi pajak langsung. Contohnya, materi yang terakhir yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Dibagi menjadi 3. Yang pertama produksi, yaitu jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Yang kedua pendapatan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Yang ketiga pengeluaran, yaitu jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Metode produksi dihitung dengan cara Y sama dengan unit 1 dikali harga 1 ditambah nilai tambah unit 2 dikali harga 2 ditambah M nilai tambah unit N kali harga N. Contohnya untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di dalam gambar. Ini lanjutan dari contoh sebelumnya. Metode kedua ada metode pendapatan. Rumusnya dihitung dengan Y sama dengan rent plus WAG plus interest plus profit. Rent yaitu sewa, WAG adalah upah, interest adalah bunga, dan profit adalah laba. Contohnya yaitu dan yang terakhir yaitu metode pengeluaran. Apabila perekonomian bersifat terbuka, terdapat ekspor atau X dan impor atau M, maka rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Contohnya bisa kalian lihat dalam gambar. Kesimpulannya ada 5, yaitu yang pertama, pendapatan nasional adalah ukuran nilai pengeluaran berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun atau seluruh jumlah penerimaan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, konsep pendapatan nasional meliputi GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Yang ketiga, cara menghitung pendapatan nasional ada 3 metode, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Yang keempat, manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu untuk mendalami kembali struktur perekonomian dalam suatu negara untuk mengetahui tingkat pendapatan yang belum merata dalam suatu negara. Nah, yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu permintaan dan penawaran agregat, konsumsi, dan tabungan dan investasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.